buat Tuhan, sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingin ini, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatan. Namun yang pasti, tak tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang begini, yang begini. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatan. Namun yang pasti, tak tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuat kita yang menjaga kita. Jika kita tidak ada yang bisa mencari lawan kita, karena Dia menciptakan segala Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingin diikuti, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatan. Namun yang pasti, tak tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Kita bersyukur dan kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita sumber kuat kita yang memberikan ketenangan bagi jiwa kita dan juga akan menolong kita dalam segala hal, bahkan memberikan kekuatan bagi kita. Kita percaya bahwa Allah sumber kuat kita mengetahui segala masalah dan kehidupan kita yang memberikan ketenangan bagi kita. Hati kita tenang berada di dekat dengan Tuhan.
Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hati. Kisah aku tak sanggup, kisah aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya dekat dengan Allah yang merasa kesenangan. Hatiku tenang berada Kaulah jawaban hidupku. menang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak mengikat hatiku. Masaku berdoa padamu, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Menyatakan padamu kekuatan, merasa kebenaran Tuhan. Pertolonganmu, Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Karena kuasa-Mu Tuhan menopang kami, tangan-Mu menjaga kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Pertolonganmu yang ajaib, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak mengikat hati. Ini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini,
firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu mengingat akan janjinya. Mintalah akan diberikan, carilah akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan kasih-Mu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, dalam hidup. Yesus, ku percaya. Kami percaya akan firman-Mu yang berkuasa, Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ketika kami meminta, kami mendapatkan. Ketika kami mendapat, ketika kami menutup pintu-pintu akan dibuka bagi kami. Kami pegang janji-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah bukan kasih-Mu. Lewat gunung yang tinggi, dalam yang curam, tak pernah bukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi kita firman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Dari mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Haleluya. Serahkan kembali kepada Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan senantiasa. Tuhan sudah dengar ungkapan hati kami. Dalam pujian kami, penyembahan kami, kami tahu tiada yang mustahil bagimu. Engkaulah Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, pemilik kehidupan yang saat ini akan berbicara kepada setiap kami. Tuhan, biarlah oleh Roh Kudus, hamba boleh menyampaikan yang berasal dari Tuhan, dan Roh Kudus yang bekerja, sehingga setiap kami mendapat pesan yang dari Tuhan, sehingga kami diubahkan, sehingga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan memuji memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam buat kita semua. Ya, saya akan share screen untuk menyampaikan bahan yang mau saya tampilkan. Semoga bisa terlihat di sana.
Ya, sudah terlihat jelas. Puji Tuhan, terima kasih. Hmm. Jadi saya mau sampaikan suatu tema pada saat ini. Temanya adalah Faithful to the King. Setia kepada Sang Raja. Sang Raja adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita setia kepadanya karena memang dialah Raja di atas segala raja. Kita semua mengerti bahwa kehidupan orang percaya sering timbul tenggelam karena situasi. Ada situasi yang kadang-kadang merupakan tantangan. Apalagi kalau kita ingat pada dulu ada masa pandemi mencekam, juga kemudian membaik, lalu muncul lagi hal-hal yang lain. Dan dampaknya juga seringkali menimbulkan krisis. Krisis dalam berbagai hal. Krisis dalam bidang ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan banyak hal. Dan itu semua akan selalu berganti. Makanya saya bukan mempunyai prinsip badai pasti berlalu. Karena saya ingat akan firman Tuhan, kita ini ibarat Raja Wali. Jadi bagi saya, Raja Wali adalah terbang di atas badai karena ada Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam hal itulah kita senantiasa percaya, setia, taat kepada Tuhan. Kadang-kadang orang bisa berpikir, ya sudahlah, jangan rohani-rohani dulu, biar jasmani dulu yang diberesin. Nanti yang kalau itu udah beres semua, baru kita masuk kepada pelayanan. Makanya mereka katakan, ya muda foya-foya, tua kaya raya, kemudian masuk surga, seperti itu. Padahal seharusnya dalam segala aspek kehidupan kita harus setia. Kesetiaan sudah jelas adalah hal yang memang tidak mudah ditemukan, karena kita juga tahu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Amsal 20 ayat 6 yang berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Jadi itu memang adalah suatu tantangan. Saya sampaikan suatu definisi, misalnya, apa sih yang dimaksud dengan setia, taat? Saya mulai dari taat. Taat bahasa Ibraninya adalah sema, artinya mendengar. Jadi ketaatan adalah tindakan menaati, mematuhi suatu perintah, suatu aturan, suatu prosedur, dan lain-lain. Itu berarti taat. Nah, kalau setia, itu disebutkan dalam bahasa Yunaninya adalah pistos. Artinya tetap berpegang teguh pada janji, pada kejujuran dan ketulusan. Jadi kesetiaan diukur terhadap janji yang sudah dibuat sebelumnya. Tuhan berjanji, Tuhan setia. Kita juga berjanji untuk setia pada Tuhan, untuk ikut Tuhan. Maka kita harus ingat janji tersebut. Saya ambil firman Tuhan dari Ulangan 7 ayat 9 yang dikatakan demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi sampai kepada beribu-ribu keturunan harus senantiasa setia seterusnya. Ulangan 5 ayat 32 mengatakan demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau kita lihat hal-hal ini, memang kita ada pada suatu janji. Dan kita tahu bahwa kalau kita setia kepada Raja, faithful to the King, kita paham bahwa Raja Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang berisi umat perjanjian.
warga kerajaan Allah. Jadi kerajaan ini, kerajaan Allah dipimpin oleh Tuhan dalam sebuah bentuk kerajaan, dan kerajaan itu sendiri kita tahu sebuah perjanjian, covenant. Tuhan berjanji kepada kita. Dalam covenant ini, dalam perjanjian ini, ada misalnya yang kita tahu undang-undang, ada perjanjian, ada peraturan yang semuanya tertulis. Dan hal ini kita tahu ada dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Maka kekristenan adalah sebuah ikatan perjanjian dengan Bapa di sorga. Saya katakan lagi, kekristenan adalah sebuah ikatan perjanjian dengan Bapa di sorga. Kita adalah orang yang harus membangun hubungan dengan Tuhan di dalam suatu covenant, ada perjanjian. Nah, kita harus paham akan covenant tersebut. Saya sampaikan Mazmur 103 ayat 17 sampai 19. Dikatakan demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Maka saya ambil yang pertama, kita harus setia sebab Tuhan Raja kita setia. Makanya ya kita juga ya harus setia. Dia sudah setia kepada kita. Maka Tuhan kita sudah kita tahu adalah Allah yang setia dan selalu menepati janjinya. Dia berjanji akan menyelamatkan manusia dari dosa dan menepatinya dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal sehingga hari ini kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, Tuhan telah melakukan bagiannya. Maka kita juga harus tetap setia. Kalau kita berpegang teguh pada janji, patuh dan taat. Jadi kesetiaan diukur terhadap janji yang sebelumnya sudah ada. Kesetiaan diukur terhadap janji yang sebelumnya sudah ada. Maka demikian juga kita berlaku setia kepada Tuhan dengan terus berpegang teguh pada janji ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya juga kita tahu kita ini adalah mempelai Kristus. Dan juga kalau kita lihat di dalam dunia ini, seorang suami kepada istri dan istri kepada suami adalah dalam perjanjian pernikahan setia dalam kondisi apapun. Makanya kalau bagi saya, kalau ada sudah diberkati di dalam Tuhan, tidak perlu pusing cari ayat-ayat. Oh, karena dia selingkuh, karena dia ini, maka cerai. Enggak. Sudah berjanji setia, hanya maut yang memisahkan, ya harus setia. Karena itu yang Tuhan mau. Nah, jadi hal tersebut yang harus kita perhatikan. Tapi memang sayangnya kalau kita lihat ada banyak fakta di luar sana. Jadi kalau kita lihat fakta tersebut ya agak-agak berat juga ya. Tidak setia kepada Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Lalu murtad. Kenapa? Karena ada orang karena cari jabatan. Ada orang karena cari bisnis. Ada orang karena pacaran. Ada banyak hal seperti itu. Jadi tidak setia kepada Sang Raja, lalu murtad. Sayang banget. Ini tidak dibatasi hanya orang yang ada di marketplace yang tidak setia, enggak. Saya kenal hamba Tuhan juga ada yang tidak setia. Kemudian banyak yang tidak setia. Makanya kita harus hati-hati, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Tidak setia dengan pasangan sehingga terjadi perceraian. Seperti yang saya bilang tadi. Padahal seharusnya sadar bahwa
begitu diberkati harus setia sampai mati. Makanya saya selalu katakan kalau ada yang konseling pranikah, saya bilang pada saat Anda belum diberkati, maka akan ada statement, I love you because aku mencintaimu karena kamu baik sih, karena kamu perhatian sih, karena kamu bertanggung jawab sih. Ada banyak karenanya. Tapi begitu diberkati harus sampai pada suatu level, I love you for no reason. Gak ada lagi alasan. Ada kalanya dia jadinya ya tidak adil, ada kalanya keras, ada kalanya emosi. Tapi itu bukan alasan lagi untuk tidak setia. Nggak boleh, karena harus setia dengan pasangan karena itu sudah dijanjikan pada saat diberkati. Makanya ukuran kesetiaan adalah janji yang sudah dicanangkan. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, aku percaya, dan pimpin hidupku selamanya. Berarti itulah janji kita. Tidak setia dengan janji jabatan juga banyak mereka yang di pemerintah, dia terima jabatan kan disumpah, diberi janji. Aku berjanji tidak menerima apapun, tapi menerima sogok. Aneh kan? Aku berjanji bertanggung jawab akan apa yang dipercayakan kepadaku, tapi korupsi itu tidak setia. Makanya kita harus lihat, kalau kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus semakin mengerti. Ucapan setia seperti simpel, tetapi sebetulnya itu berlaku sangat dalam. Ada orang tidak setia dengan kepercayaan yang mereka terima dari atasan mereka yang di pekerjaan, sehingga mereka menipu dan sebagainya. Ada orang mungkin di kantor, pada saat bosnya pergi, dia ya main game lah, segala macam lah, itu tidak setia. Karena orang yang setia harusnya dia dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nah, ingat, Tuhan kita setia dengan janjinya. Tidak terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana. Maka kita pun harus menjadi umat yang setia, yang memegang perjanjian dengan Tuhan. Kalau yang setia itu bisa dipercaya, bertanggung jawab. Yang disayangkan, ada orang di luar sana, kalau tidak ketahuan melakukan kejahatan, malah, wah, kita tahu tuh, lega. Syukur nggak ketahuan. Syukur nggak ketahuan aku korupsi. Syukur aku nggak ketahuan manipulasi. Syukur aku nggak ketahuan nipu. Syukur aku nggak ketahuan merasa lega. Ada lagi orang, wow, aku selamat karena nggak ketahuan kejahatan yang kulakukan. Merasa selamat karena nggak ketahuan kejahatan yang dilakukan. Disembunyikan. Bahkan ada loh yang mengucap syukur. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku tidak ketahuan menipu. Wow. Itulah hal-hal yang harus dihindari. Walaupun sebetulnya kita harus masuk kepada pemahaman yang benar supaya jangan sampai melakukan hal-hal ini. Ya beda kalau pemahaman yang tidak benar. Saya kelas 5 SD sudah jadi guru sekolah minggu. Dalam guru sekolah minggu tersebut, saya adalah orang yang tentu saja sudah terbiasa datang ke gereja, tapi pemahaman saya sangat rendah. Makanya suatu ketika di sekolah ada buku yang bagus di perpustakaan. Saya pengen banget itu buku. Karena saya dari kecil memang sukanya baca, sukanya belajar. Pengen banget. Lalu saya berdoa sore-sore hari, Tuhan tolong, aku mau ambil itu buku supaya tidak ketahuan. Saya ambil itu buku, saya curi sebetulnya. Dan ya, tidak ketahuan. Tapi kan itu kebodohan. Karena saya nggak mengerti. Saya doakan hal tersebut. Saya paham Tuhan itu Maha Kasih. Dia tahu bahwa dalam segala ketidakmengertianmu, Bob, oke lah.
Itulah kebodohan. Tapi kalau kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, jangan dong merasa lega kalau tidak ketahuan manipulasi. Jangan dong merasa lega kalau tidak ketahuan bohong. Jangan dong merasa selamat kalau tidak ketahuan korupsi. Jangan dong mengucap syukur kalau tidak ketahuan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Hati-hati. Hal-hal tersebut memang harus kita waspadai karena banyak orang yang terjebak karena kurang pemahaman tersebut. Makanya kita harus semakin terus intim dengan Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, supaya kita makin mengerti apa sih yang Tuhan mau. Makanya sebetulnya Pastor Gerald Rowlands pernah berkata demikian. Sebetulnya kematian gereja bukan karena dunia masuk ke dalam gereja, tapi karena gereja tidak menghidupi kehidupan yang Tuhan bawa ke dalam gereja. Gimana mau menghidupi? Orang prinsipnya seperti tadi. Syukur nggak ketahuan. Ya itu mah tidak menghidupi. Makanya dia katakan gereja tidak menghidupi kehidupan yang Tuhan bawa ke dalam gereja. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita hargai sebagaimana mestinya. Nah, ini hal-hal yang harus diwaspadai supaya jangan sampai terjadi. Makanya kita harus setia karena Tuhan yang kita sembah setia. Yang kedua, saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi yang lahir dalam Tuhan akan banyak lahir dalam Kristus, anak-anak Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kita mengasihi sesama warga kerajaan Allah karena kita memang mengasihi Tuhan. Jadi itu yang menunjukkan kesetiaan adalah bukti hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus setia. Kalau kita setia, maka kita harus dapat dipercaya. Makanya saya katakan, dasar dan awal dari kesetiaan kita kepada Sang Raja adalah kasih. Tanpa kasih nggak ada. Kemudian diikuti dengan penundukan diri. Ada kasih. Kemudian penundukan diri. Baru ada ketaatan. Setelah ketaatan, kita akan mau bersikap, bertindak kepada Sang Raja dalam kehidupan sehari-hari untuk seluruh aspek kehidupan kita. Jadi, semua dasarnya adalah kasih. Karena kasihlah kita mau dipimpin. Kalau kita punya penundukan diri kepada Tuhan, maka kita juga punya penundukan diri kepada pemimpin kita. Mungkin pemimpin kita di pekerjaan, mungkin pemimpin kita di pelayanan, mungkin pemimpin kita di dalam organisasi-organisasi sosial, atau dimanapun. Jadi kalau kita memang sudah punya kasih, maka kita punya penundukan diri. Lalu kita akan taat. Yang taat adalah orang yang punya submission. Kita taat datang ke kantor sesuai dengan jam kantor dong. Kita taat mau jualan sesuatu, tidak bohong dong. Nggak akan kita bilang, ini loh produk yang terbaik yang pernah ada. Padahal bukan. Itu nggak benar di hadapan Tuhan. Ngomong aja sebenarnya. Saya pernah misalnya jual mobil. Sewaktu saya jual mobil tersebut, ada orang yang beli, masih tawar-menawar. Dia bilang, apa kendala mobil ini? Saya kasih tahu, ini kendalanya ada di bagian ini. Sudah saya betulin sih, tapi seringkali ini terjadi bisa kendala. Ada di persneling, ada di sini. Tapi yang lain-lainnya oke. Nah, saya terbuka menjelaskan itu. Ngapain saya tutup-tutupi? Saya nggak benar di hadapan Tuhan kalau saya bilang, oh bagus tuh, keren tuh, beli aja. Bagus, keren, beli aja. Oh nggak benar. Saya bersyukur juga bahwa oh ternyata dia terima ini yang harus saya waspadai. Jadi deh saya beli, dia bilang.
Puji Tuhan. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa semua itu dasarnya adalah kasih. Dari kasih ada penundukan diri, dari penundukan diri ada ketaatan. Taat dalam kebenaran. Harus kita pegang di dalam kehidupan kita untuk senantiasa taat dalam kebenaran. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bergumul waktu dia ada di padang Getsemani, di taman Getsemani. Dia berdoa, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lepaskan daripadaku. Tapi luar biasanya, dia katakan, not my will, but your will be done. Yesus taat sampai mati. Ia menjadi raja, segala raja. Jadi sebetulnya, di bayangan saya, kalau kita menjadi orang yang taat, kalau kita menjadi orang yang setia, maka kita sedang bersaksi akan kebenaran Tuhan yang kita sembah. Tidak lagi tentang diri kita. Tidak lagi tentang, ya supaya aku sukses, ambisi pribadiku. Enggak. Jadi disinilah kerelaan kita untuk bisa melakukan sesuatu yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kadang-kadang kita setia akan dikucilkan orang kok. Sok suci kamu. Sok keren, sok jujur kamu. Lah, tapi kita harus kuat dalam hal seperti itu. Kadang-kadang dalam keluarga, suami istri sudah melakukan hal yang baik. Istri udah baik, tapi suaminya tidak bisa menghargai. Suami sudah baik, tapi istrinya tidak bisa menghargai. Nah, hal-hal tersebut bisa terjadi di dalam kehidupan. Dan juga di kantor. Bagaimana suatu ketika seorang mengatakan kepada saya, Pak Bob, saya akan resign dari kantor ini. Tetapi, saya akan hancurin semua data yang ada. Karena saya nilai mereka tidak fair ke saya. Saya bilang, itu nggak boleh loh. Kamu mau keluar nggak salah. Di mana kamu akan bertumbuh, silakan aja bertumbuh. Tapi kalau kamu bilang, kamu rusak semua data yang ada, berarti apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kamu rusak data itu untuk Tuhan. Oh, ya ada diskusi kami. Tapi kemudian dia bisa menerima. Iya ya sudahlah. Saya tidak akan merusak data yang ada. Karena kalau dia rusak data yang ada, dia digerakkan oleh dendam. Dia digerakkan oleh kepahitan. Dia digerakkan oleh sakit hati. Harusnya kita digerakkan oleh kasih. Kalau kita digerakkan oleh kasih, maka sampai pada titik dia, detik terakhir akan keluar. Kalau ada yang bisa dia sarankan, dia harus sarankan kepada kantor tersebut. Itulah yang namanya dasarnya juga kasih. Dan itu yang membedakan kita. Karena kita dasarnya adalah kasih. Makanya kalau kita lihat di sini, kita kalau saya lihat sebagai ilustrasi lah, kita bisa paham mungkin apa yang terjadi dalam kisah Raja Genghis Khan dan burung Raja Wali yang dia punya. Alkisah, Raja Genghis Khan suatu ketika dari suatu peperangan-peperangan yang sudah dia lakukan, dia menang. Begitu dia menang, maka dia mau pulang. Dalam perjalanan dia kecapean. Dalam kecapean tersebut dilihat ada air. Wow, dia pikir aku sudah haus ini. Aku akan minum air ini. Betapa nikmatnya air ini. Dia turun dari anggaplah kudanya. Kemudian ya tentu dia punya burung Raja Wali, burung elang yang setia. Ikut juga bersama dia. Lalu dia ambil cawannya. Dia ambil air ini. Mau dia minum. Burung Raja Wali ini datang langsung sambar. Saat jatuh. Loh, dia sebetulnya udah marah. Gimana sih ini burung Raja Wali ini? Burung yang tidak tahu diri ini. Dia ini mengganggu saya mau minum. Gitu. Nah, mulai emosi dia ambil sekali lagi.
air tersebut. Mau dia minum, disambar lagi oleh burung Raja Wali ini. Jatuh. Dia marah, dia ancam burung Raja Walinya. Sekali lagi kamu lakukan itu, saya akan tebas lehermu dengan pedang saya. Ya, dia ambil lagi, minum sekali lagi. Kemudian, mau dia minum, datang lagi si burung ini, disambar lagi, jatuh. Dan dia marah, dia ambil pedang, dia sabet. Dan leher si elang itu putus, kemudian mati. Setelah burung elang tersebut mati, dia penasaran. Ada apa sih ini? Lalu, ya sudah, saya juga enggak minum dulu. Dia bilang dalam hatinya, dalam keadaan marah. Dia ikuti air ini, jalan agak ke gunung. Agak di atas. Lalu di atas itu dia temukan ada bangkai lebah apalah binatang berbisa di sana yang ya air itu mengalir ke bawah melalui tempat genangan air berbisa, air yang sudah kena binatang berbisa ini. Lalu dia sadar, waduh, ternyata itu maksud dari burung Raja Wali tadi. Kenapa dia seperti itu terus? Berarti apa? Berarti burung Raja Wali ini adalah sebetulnya yang mengasihi Genghis Khan. Jadi dia setia kepada Genghis Khan. Dan dia siap ditebas lehernya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia harus mengasihi sang rajanya, Raja Genghis Khan. Itu ilustrasi, tapi itu adalah suatu kisah yang memang ada. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap berkorban dalam kesetiaan kita kepada Tuhan? Saya sudah katakan tadi, ada orang gara-gara jabatan aja yang dikejar, dia siap untuk ninggalin Tuhan. Ada orang gara-gara dapat proyek aja yang besar, dia siap ninggalin Tuhan. Nah, itu hal yang menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak terjebak, supaya kita tetap mau ada di dalam Tuhan, bukan menjadi jauh dari Tuhan. Walaupun seperti burung Raja Wali ini, dia harus bayar dengan nyawa. Kadang-kadang kita juga bisa berkorban untuk hal-hal yang kita hadapi karena memang tantangan tidak mudah. Karena memang akan ada tekanan di mana saja. Di sekitar kita akan banyak hal-hal tersebut terjadi. Yang ketiga, saya ambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi yang ketiga saya ambil, hidup sesuai dengan panggilan. Setiap kita punya panggilan di dalam kehidupan ini. Dan panggilan tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saya mengatakan bahwa panggilan adalah suatu tugas atau peran pribadi yang Tuhan berikan dan tentukan untuk dikerjakan dan diselesaikan selama kita hidup di dunia ini yang berorientasi kepada kerajaan Allah dan penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi panggilan kita ini ada tugas di dalamnya. Makanya saya katakan bahwa panggilan ada kaitannya dengan tugas dan peran. Ada time frame, ada waktunya. Makanya dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Kemudian ada orientasi, tujuan kepada penjangkauan jiwa-jiwa dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan tahu bahwa
calling atau panggilan berkaitan dengan destiny atau tujuan, sehingga panggilan udah pasti akan berdampak pada perubahan karena mengandung arah. Semua profesi yang benar, pekerjaan atau tanggung jawab adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita. Jadi panggilan jangan diartikan semuanya harus jadi pendeta, harus jadi full timer. Bukan, karena apapun profesi yang benar itu adalah panggilan. Tuhan mau supaya kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bekerja adalah suatu prinsip ilahi yang seharusnya menjadi perhatian kita. Itu yang kita sebut dengan panggilan. Nah, panggilan inilah yang harus kita dapatkan dalam kehidupan kita. Saya ingat waktu tadi sudah saya katakan bahwa saya sejak kelas 5 SD sudah guru sekolah minggu. Bukan berarti saya terus dalam kebenaran, tapi karena hidup dalam dunia gereja. Nah, lalu pada saat itu orang bilang, oh kamu jadi pendeta. Kamu jadi pendeta. Saya bilang tidak. Saya tidak punya cita-cita jadi pendeta. Saya mau jadi seorang insinyur. Waktu itu sarjana teknik namanya insinyur. Dan saya memang udah bercita-cita masuk ITB. Ya udah, saya masuk ITB. Lalu saya kuliah di elektro, kemudian di elektro lulus, saya kerja di PLN, tapi memang saya adalah orang yang punya passion dalam pendidikan. Nah, lalu saya bikin bimbel. Kemudian ya saya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Saya juga dosen, ya juga penulis buku. Nah, itulah dunia yang saya geluti. Lalu suatu ketika dalam persekutuan doa yang saya pas datang, lalu altar call, lah di altar call tersebut saya maju, lalu didoain, dibilang, you will be a pastor. Lah, kamu akan jadi gembala. Nah, saya pikir, ya maksudnya menggembalakan siswa-siswa. Karena saya masih berkelit dalam hati saya bahwa saya bukan di situ. Nah, maksudnya saya yakini, saya pikir itu adalah suatu hal dalam pekerjaan saya, mendidik siswa. Tapi memang kehidupan saya juga kehidupan yang ikut di dalam pelayanan di gereja. Lalu dalam pelayanan, suatu ketika juga saya ditawarin untuk, kalau di GBI pendeta tidak harus full timer, beda dengan yang mainstream. Kalau GBI nggak harus full timer. Ya saya juga menolak. Suatu ketika saya pas ikut tur ke Israel. Lalu sewaktu di Danau Galilea, lalu di situ ada patung Yesus dengan Petrus, yang pada kisah Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Loh, saya di situ berdoa, tapi tiba-tiba saya rasakan saya sedang dilawat Tuhan, dan tiba-tiba saya merasakan suara itu datang kepada saya, Bob, apakah engkau mengasihi aku? Saya mengasihimu Tuhan. Karena kan di situ di Danau Galilea kan hati kita juga sedang larut di dalam kisah masanya Tuhan Yesus. Aku mengasihimu Tuhan. Ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Wow. Saya jadi ingat semua, saya jadi ingat juga masa kecil yang orang pada bilang kamu jadi pendeta, waktu altar call you will be a pastor, kemudian dibilang seperti itu. Lalu saya jawab, ya Tuhan, saya siap. Nah, disitulah kemudian ya tidak langsung beberapa tahun kemudian ya saya memang diminta oleh Pak Arifin untuk menggembalakan. Pak Franky meminta saya untuk menggembalakan. Pak Arifin, Pak Franky minta. Makanya saya menggembalakan karena memang ya juga memungkinkan kalau di seperti GBI itu seorang gembala tidak mesti full timer.
tetap di dalam aktivitasnya, tapi juga dia sebagai gembala, karena prinsip yang disampaikan oleh Pak Arifin waktu itu, kita penggembalaannya adalah apostolik. Nah, itulah yang hidup dalam panggilan. Jadi kalau saya bilang panggilan bisa beda-beda apapun, dan kita harusnya paham bahwa panggilan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kalau saya ambil perbandingan dalam dunia nyata aja, suatu ketika Bill Clinton itu diminta oleh Amerika, waktu itu dia belum jadi presiden. Waktu itu dia diminta untuk negosiasi dengan Korea Utara. Dua orang wartawan Amerika, Laura Ling dan Euna Lee, ditawan dan dihukum oleh Korea Utara dengan vonis 12 tahun. Dan sebetulnya ya kita nggak jelas juga apakah kesalahannya memang prinsipil atau seperti apa. Tetapi dia diutus oleh Amerika, dia belum presiden pada saat itu, dan dia berhasil. Nah, kedua orang wartawan itu bebas. Ya mungkin kalau kita jadi Bill Clinton, kita mungkin bangga, kita mungkin, wih aku berhasil, dia bebas gitu. Tapi saya ambil ini karena saya mengambil suatu ilustrasi, lah harusnya saya tahu bahwa sesungguhnya kita orang-orang yang dipercayakan untuk suatu misi jauh lebih mulia karena untuk keselamatan orang. Jadi panggilan ini bukan berasal dari Presiden Amerika, Presiden Prabowo, bukan dari raja, bukan. Tapi dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja yang menciptakan alam semesta. Dan bukankah ini merupakan hal yang luar biasa? Kalau mau bangga, pantaslah bangga, tapi bukan sombong. Jadi disinilah kita harus melatih hati kita untuk mendengar panggilan Tuhan. Di mana kita ditempatkan? Apa yang harus kita jalani? Saya untuk keputusan-keputusan yang ya tentu saja hal yang sangat besar misalnya, saya udah harus nanya Tuhan. Saya nggak model orang kalau ganti baju tanya Tuhan, Tuhan baju saya pakai warna kuning, warna merah, enggak. Itu saya pikir Tuhan udah percayakan ke saya, pilih aja gitu. Tapi kalau soal misalnya nih, suatu ketika saya diajak bisnis pertambangan, waktu itu seorang rekan mengajak, saya bilang enggak lah, ayo diajak terus. Ya saya tertarik banget sih, tapi setelah dengan Tuhan, Tuhan katakan enggak, ya saya enggak juga. Apa yang terjadi? Setelah 2 tahun, waktu itu harus ada smelter, dan yang tidak punya smelter bangkrut. Rekan saya itu juga bangkrut. Jadi disitulah yang harus kita tahu apa panggilan Tuhan buat kita. Kadang-kadang memang mencekam. Saya bisa tunjukkan juga apa yang terjadi dengan ya saudaranya Floyd McClung. Floyd McClung ini sebetulnya seorang penulis buku. Jadi dia tulislah di sana. Jadi dia mempunyai kakak laki-laki yang sudah percaya Tuhan. Dan pada saat berdoa, kakaknya mendengar suara Tuhan yang menyuruh kakaknya ini harus memberitakan Injil ke KGB di Rusia. Tapi dalam ketakutan, gimana ini untuk memberitakan Injil ke KGB di Rusia, gimana dong? Nah lalu karena mereka juga sudah aktif di dalam pelayanan, dan teman-temannya juga banyak yang misionari, kemudian dikasih tahu ke temannya, lalu temannya bilang, lah kalau itu dari Tuhan, why not? Go. Gimana caranya ya? Ya sudah, kalau gitu kita berangkat aja, kita memikirkan cara yang ada untuk bisa melakukan hal tersebut. Lalu mereka berangkatlah ke Rusia. Di Rusia, uang mereka juga terbatas. Belum sampai di Moskow. Waktu itu mereka jalan sampai ke desa. Gimana? Uang gak ada. Nah, mereka berdoa. Tapi tiba-tiba ada petani datang.
yang ngasih uang, ini ada uang buat kalian. Udah, pergi aja petani itu. Dan kemudian dilihat uang itu cukup untuk ongkos mereka naik kereta dan makan sampai ke Moskow. Lah, mereka bilang ini pasti dari Tuhan. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Mereka berdoa dan kemudian mereka pikir untuk cari kejibikan tidak mudah. Tapi Tuhan luar biasa. Kalau dia udah eh, yang pakai orang dan orang itu mau, mereka dapat ide. Berdua mereka perginya jadinya ke Moskow. Mereka bikin traktat penginjilan. Lalu dibagi-bagikan ke orang-orang yang ada. Traktat penginjilan. Nah, betul. Setelah dibagi-bagikan, gak lama, sekitar setengah jam, mereka ditangkap oleh keamanan Rusia. Ditangkap. Lalu waktu ditangkap, apa yang kalian lakukan? Kalian adalah spion ya, spionase ya, mata-mata ya. Mereka bilang, enggak, kami bukan, kami adalah penginjil. Mereka dipukul, ditampar, sakit, disiksa, ngaku, dibilang, bukan, kami adalah penginjil. Kami mau memberitakan Injil. Lalu siapa? Kenapa kami ditangkap? Ya kami agen. Oke, jadi mereka tahulah di situ bahwa ternyata itu adalah KGB. Jadi mereka bisa sampaikan di situ tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka dikeluarkan, udah dikeluarkan, dibikin penginapan mereka di hotel sebelum diusir keluar dari Soviet. Dibuat di hotel sekitar 3 hari gitu. Dan selama di hotel itu mereka baca terus Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena ternyata mereka tahu semua yang mereka lakukan di situ direkam. Jadi itu mereka perkatakan terus dan setelah 3 hari mereka dideportasi balik ke Amerika dan sudah sampai berita kebenaran tersebut kepada KGB. Itulah yang sebetulnya kalau orang mau setia di dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Jadi kalau kita lihat dari hal tersebut, tantangan pasti ada. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, kita mungkin bergerak dalam bidang yang berbeda-beda. Ada yang bergerak kalau saya sebagai dosen juga, ada yang bergerak mungkin sebagai pengusaha, ada yang bergerak sebagai ya profesional, ada yang bergerak sebagai hamba Tuhan. Nah, apapun itu harus kita tahu bahwa itulah panggilan kita. Karena begitu kita tahu bahwa itu adalah panggilan kita, maka kita akan punya passion bekerja di sana. Jadi saya sebagai orang pendidikan ya juga tentu saja yang saya lakukan dalam pendidikan, tapi saya harus memberikan keteladanan di dalam kehidupan saya sebagai dalam pendidikan. Makanya kalau misalnya ada orang juga, seperti saya katakan tadi, ada masalah keluarga, bukan seiman kok, tetapi saya bisa memberikan masukan-masukan. Ada kendala, saya juga tanya, saya boleh berdoa? Dia bilang boleh. Saya tanya juga, saya punya kepercayaan. Apakah saya harus berdoa secara umum atau boleh dalam nama Tuhan yang saya sembah? Boleh. Ya udah, saya doain. Saya kasih saran-saran karena itulah panggilan kita. Jadi sebetulnya harus kita dapatkan panggilan tersebut. Karena saya katakan bahwa keberhasilan adalah menemukan tujuan Allah dalam hidup kita dan mengerjakannya dengan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pasti yang hidup dalam panggilannya Tuhan kasih potensi untuk orang tersebut. Ada anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita bisa melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita dipanggil dengan keunikan kita masing-masing. Tidak ada yang sama kok. Sejak kita dalam kandungan, Tuhan udah tahu. Makanya
Keberhasilan adalah menemukan tujuan Allah dan mengerjakannya dengan potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita dipanggil dengan keunikan masing-masing. Beda-beda kita semua. Tadi Pak Derikson jago, bisa dengan pujian, penyembahan, main gitar. Ya, saya bukan orang yang bisa seperti itu. Bu Elia memimpin persekutuan doa kita, ya itu Tuhan percayakan seperti itu. Dan kita yang lain juga pasti ada yang Tuhan percayakan, sehingga kita perlu setia di dalam panggilan kita. Faithful to the King. Ada 3 hal yang sudah kita lihat, yang saya sampaikan. Kita harus setia sebab Tuhan, Raja kita, setia. Dia setia, maka kita pun harus setia. Yang kedua, kesetiaan adalah bukti hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita setia, itu sebetulnya karena digerakkan oleh kasih. Hidup sesuai dengan panggilan. Setia di dalam panggilannya. Meskipun ada kalanya dalam panggilan tersebut kita menghadapi tantangan. Tetapi jangan tantangan yang mematahkan kehidupan kesetiaan kita di dalam panggilan. Itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Bu Elia. Ya, ya, terima kasih ya. Mungkin boleh doa dulu Pak Bob untuk firman-Nya. Baik, Silakan. kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Engkau yang punya covenant dengan kami. Dan Tuhan digerakkan oleh janji Tuhan untuk setiap kami menjadi warga kerajaan Allah, selamat di dalam Tuhan, dan juga membawa berita keselamatan kepada yang ada di sekitar kami. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang taat dan setia. Tuhan dimuliakan, dan kami boleh jadi berkat buat sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu diberkati ya oleh firman-Nya. Amin ya. Luar biasa firman-Nya tentang apa? Faithful to the King ini ya, setia kepada Sang Raja. Bagaimana tadi kesetiaan dalam Raja banyak banget ayatnya ya, di Amsal 20 ayat 6 ya, di sini di Ulangan 7 ayat 9, Ulangan 5 32 ini ya. Di sini dikatakan apa? Satu, kita harus setia sebab Tuhan Raja kita adalah setia. Ya, seringkali kita nggak setia ya. Setianya kalau kita lagi diberkati, betul nggak Pak? Begitu nggak diberkati, yang ada bersungut-sungut ya, yang ada nggak sabaran. Nah tadi udah banyak sekali ya yang tadi Bapak sampaikan. Nah di sini dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 2. Ayat 2 dikatakan apa? Kesetiaan adalah bukti hidup mengasihi Tuhan. Nah di sini bagaimana untuk bukti hidup mengasihi Tuhan? Dasarnya kita adalah ada penundukan diri. Ya, ada penundukan diri ya. Nah, di sini kepada pemimpin kita harus taat, kita harus setia. Nah, di sini. Jadi pentingnya sekali dasarnya adalah apa? Kasih. Kalau kita nggak ada kasih, bukannya penundukan, tetapi nanduk ya Pak. Ya, kalau namanya penundukan diri itu benar-benar ini ya, kita benar-benar taat dan setia dan dia mau melakukannya karena untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini yang kedua ya luar biasa. Dituntut kita untuk setia ya dan taat. Seringkali orang tidak pernah taat, tidak setia ya. Asal asbun aja, asal ngomong doang, tapi buktinya nggak ada. Itu banyak Pak seperti itu Pak. Bagaimana Tuhan mau percayakan gitu ya. Kalau asbun doang gitu ya. Tapi inilah yang Tuhan minta, kesetiaan dan ketaatan ya. Dan ketiga dikatakan apa Tuhan katakan ya di sini di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, hidup sesuai dengan panggilan. Nah, di sini ya, panggilan dengan apa? Panggilannya ini ada tugas yang Tuhan akan percayakan, betul ya Pak ya. Panggilan ini penting sekali. Iya, saya juga sebetulnya ada di sini karena dipanggil Tuhan, Pak. Kalau enggak saya sebetulnya jadi orang dunia, Pak. Bisnis ya terus usaha terus ya. Tapi ya itu ternyata nikah itu memang saya dipanggil sama Tuhan untuk melayani Dia. Nah, di sini. Kenapa? Karena memang saya dulu waktu di gereja juga panggilannya setia gitu ya, ngikutin apa gembala suruh apapun saya ikutin semua,
nggak ada tuntutan istilahnya tuh punya motivasi, punya ingin cari muka. Satu tidak. Tapi sebagian orang tuh ada yang seperti itu, Pak. Gitu ya. Ingin naik jabatannya, ingin dipilih, cari muka, ke gembala gitu ya. Saya tuh enggak gitu ya. Saya polos, saya tulus ya. Mau ditempatkan di mana saya jalanin terus. Itu praktekan saya lakukan. Kemudian terus difitnah, dia hakimi, saya cuma nangis kaki Tuhan. Nah, tapi saya tetap setia. Saya mendukung gereja itu sampai itu benar-benar luar biasa Tuhan bekerja ya. Nah, di sini ternyata endingnya di dalam kesetiaan dan ketulusan itu saya juga dapat bagiannya ya, yaitu apa di dalam karunia-Nya yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena saya tidak ada keinginan sesuatu apa gitu, nggak ada. Tapi saya mengabdi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini penting sekali. Makanya kalau orang dipanggil sama Tuhan itu memang terutama yang pertama dikerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, apapun yang Tuhan percayakan. Entah itu jadi asyar, pendoa syafaat, entah itu jadi pemuji, penyembah, bukan tampil, tapi rohnya harus dipersiapkan jadi penyembah yang benar supaya lawatan Tuhan bekerja karena Tuhan lihat kedalaman kita dengan sungguh-sungguh. Nah, ini saya memang suka penyembah ya, saya suka nyembah. Nah, di sini kenapa? Karena saya tahu Tuhan itu roh. Makanya ini bagus sekali ya di sini temanya Faithful to the King, ini luar biasa setia kepada Sang Raja. Ya, setia kepada manusia ya, kita bisa kecewa. Betul nggak, Pak? Setia kepada Tuhan ada upahnya. Nah, ini. Jadi mesti setia kepada siapa? Ya, seperti tadi hambanya Pak Bob ini, setialah kepada Tuhan. Saya salut dengan Pak Bob ya. Kelas 5 sudah melayani ya, dipercayakan lagi ya, luar biasa. Makanya nggak salah Bapak saat ini jadi dosen langsung naik tingkat ya, dipromosikan sama Tuhan dan jadi gembala itu kalau bukan Tuhan. Tuhan melihat kualitas Pak Bob ini ada perkenanan di mata Tuhan. Makanya saya salut ya Bapak bisa mengembalakan ya dengan kesungguhan ya, pasti saya rasa Bapak juga udah banyak masa makan asam garam ya dengan bawahannya yang macam-macam rasa gitu ya. Sudah dirasakan ya. Saya juga soalnya kan ya saya sih memang memantau setiap apa yang saya layani gitu ya, bagaimana. Sama Pak, saya juga motivasi saya itu memang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang yang main-main munafik, saya meluruskan jalan Tuhan. Kata saya itu baru kemarin saya melayani orang yang bermasalah. Saya kasih Alkitab, saya bilang seperti ini. Saya bilang, kalian kalau ingin diberkati sama Tuhan, kata saya kasih firman, kasih ke Alkitab, tolong dibaca Alkitab ini. Ya, kalau ingin diberkati, ingin sembuh, ada mujizat, firman adalah jawaban dan kekuatan. Saya bilang seperti itu. Tapi anak ini memang agak nakal. Kalau ingin diberkati, tandanya kalau betul dilakukan, kata saya ya, pasti Tuhan akan menggerakkan untuk memberkati. Tapi kalau nggak melakukan, kata saya ya, hati-hati. Tuhan melihat, saya tidak ada, tapi Tuhan ada, mata Tuhan di mana-mana. Saya bilang begitu, dia kaget. Ngeliatin saya ya, waduh, nih Bu Elia ngancam. Kenapa? Ya saya harus meluruskan Pak, seperti kata Bapak, luruskan semua di ketidakpengertian itu supaya oh iya benar ya mata Tuhan. Kata saya tuh ya, saya bisa dibohongin kata saya tuh. Sekarang kasih firman biarin aja Bu Elia nggak ada. Kata saya nggak bisa. Saya itu tuntunan roh kata saya tuh ya. Kalau nggak digerakin enggak kata saya tuh ya. Kalau digerakin berarti kalian baca firman sungguh-sungguh dan berdoa, maka ada berkat yang akan mengalir ke sini keluarga ini. Nah di sini, jadi tadi Pak Bob sampaikan ini saya setuju sekali, luar biasa ya. Makanya jangan lari dari panggilan. Panggilan ini memang harus berkualitas, yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang mengangkat gerejanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan yang tadi kata Pak Bob, jangan cari jabatan, jangan cari muka ya, jangan munafik ya. Itu di mata Tuhan gagal, nol. Pak, betul nggak ya? Iya, ini saya juga lagi berhadapan tantangan dengan orang-orang ya, yang istilah tanda petik gitu ya. Tapi ya saya harus bagaimana Tuhan menghadapi ini ya. Saya minta hikmat Pak. Karena ada yang salah pengen dibenarkan untuk gimana coba ceritanya Pak. Jadi saya harus hati-hati menyampaikannya
supaya jangan tersinggung bagaimana. Nah, ini kita jadi minta hikmat seperti tadi kata Pak Bob, kita harus tanya Tuhan. Setiap perjalanan hidup kita tanya Tuhan. Nah, ini. Jadi, kenapa? Karena saya tahu ya, kalau kita nyelonong sendiri belum tentu Tuhan mau, betul nggak Pak ya? Nah, ini belum tentu Tuhan mau. Nah, di sini ya. Maka di sini penting sekali ya. Di sini yang Tuhan minta adalah apa? Ketaatan dan kesetiaannya. Kalau kita setia dinilai oleh Tuhan, maka ada promosi daripada Tuhan sendiri. Betul, kalau saya memang ada di Zoom ini, Pak Bob, saya tidak ada sesuatu motivasi apapun juga, tapi cuma satu rindu saya menyampaikan firman untuk jadi berkat untuk yang mendengarkannya. Ya, soal berkat itu urusan Tuhan. Ya, yang penting saya membagikan. Makanya saya pikir kalau saya terus khotbah orang bosan, makanya saya undang hamba Tuhan untuk pembicara. Ya, kenapa? Saya juga karena mesti tanya Tuhan temanya apa. Jadi kalau saya nyampaikan firman saya lebih berhati-hati Pak, karena saya takutnya di luar jalurnya Tuhan, ya nggak jadi berkat. Tapi kalau misalkan memang ini menjadi satu kekuatan, jadi motivasi, memulihkan orang, itu saya suka. Ya seperti Bapak ini, Pak Bob ini ya memberikan motivasi bagaimana kita tuh setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati. Saya percaya Bapak Ibu di sini diberkati. Mari setia di dalam segala hal ya. Kenapa? Karena Tuhan menuntut kita setia, taat melakukan untuk menyenangkan Dia. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Puji Tuhan Pak Bob. Terima kasih ini firmannya luar biasa. Bagus sekali ya. Faithful to the King. Ini luar biasa firmannya ya. Ada kerajaan Allah ya, umat perjanjian covenant ya. Covenant ini luar biasa. Jadi kita ayo ada janji Tuhan ya. Anak-anak Tuhan sebelum aku datang, Tuhan katakan aku akan memberkati ya. Memberkati kepada siapa? Kepada orang yang berkenan. Kepada siapa? Yang melakukan firman Tuhan. Kepada siapa? Yang tulus dan murni. Betul nggak Pak? Itu yang Tuhan akan berkati ya. Tapi kalau ada orang nggak diberkati, check and recheck. Ada apa di balik semua ini? Apakah aku belum sempurna? Nah di sini Tuhan itu tidak pernah salah. Yang sering kali salah, kitanya betul nggak Pak ya? Yang tidak setia, Tuhan setia, kita nggak setia. Ini yang repot ya. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Bob, terima kasih sekali. Ini Terima sangat kasih. memberkati saya dan memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Saudara, mari saat ini saya minta untuk Pak Derikson angkat satu pujian, nanti Pak siapa ini? Pak Robert doa syafaat ya. Silakan Pak Derikson angkat satu pujian. Ya, terima kasih buat firman Oke. Tuhan. Setia kepada Sang Raja. Ya, kita sebelum bincang-bincang kita berdoa syafaat. Sebelumnya kita angkat pujian buat Tuhan. Kita katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Amal bersamamu lebih dari harta, kaulah segalanya. Lebih dari harta, segalanya. Yang jiwaku dalam panggilan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau setia, kau lihat. Dulu sekarang dan selamanya kau tunjukkan kasih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau senang, kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, sekarang dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, Bapa kau setia. Ya, silakan Pak Robert. Ya, makasih Pak Derikson. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan dengan tema Faithful to the King yang disampaikan atau dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Bobby, ya Tuhan Yesus. Biarlah tema pada malam hari ini, Faithful to the King, merupakan pembelajaran atau pelajaran serta motivasi yang dapat kami laksanakan, ya Tuhan Yesus. Bagaimana Engkau berfirman kepada kami untuk kami terus setia karena Engkau setia terhadap kami. Kesetiaan yang Kau berikan ialah agar merupakan alat atau bukti untuk mengasihi Tuhan dengan menunjukkan penundukan dan pengandalan diri. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Bobby yang menyampaikan kebenaran firman atau isi hati Engkau, ya Tuhan Yesus, yang boleh kami jadikan rema di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Bobby dimanapun Bapak Bobby melayani, memberitakan kebenaran firman-Mu atau mengabarkan isi hati Engkau dimanapun Bapak Bobby berada, ya Tuhan Yesus. Semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Bobby, ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Bapak Bobby ini lebih dahsyat lagi dan berikan perlindungan dan juga kesehatan serta kekuatan daripada Engkau, ya Tuhan Yesus. Demikian kami juga mau berdoa bagi Ibu Elia Esther yang telah memfasilitasi, memberikan Zoom ini, ya Tuhan Yesus, dengan tema Tubuh Kristus Ilahi untuk kami dapat berhimpun, berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan nama Engkau, ya Tuhan Yesus. Engkau juga mengurapi Ibu Elia, Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi. Berikan dia kesehatan dan kekuatan, ya Tuhan Yesus. Engkau lingkupi keluarganya, Engkau lindungi, ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Biarlah demikian juga kami berharap agar dimanapun Ibu Elia menyampaikan kebenaran firman-Mu, semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi kami yang lainnya, yaitu Ibu Risma, Ibu Lili, Bapak Derikson, Bapak Joni Iskandar, Ibu Maria, Ibu Josephine, Ibu Mesra, Ibu Hati Simanjuntak, Bapak Yones Sumarmo, Ibu Selin, dan Dr. Retno serta hamba-Mu, ya Tuhan Yesus. Apapun persoalan dan permasalahan yang kami hadapi, Engkau Allah yang tahu. Engkau juga Allah yang akan memberikan, mencukupi segala keperluan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Engkau dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya segala rancangan dan rencana yang telah Engkau persiapkan dari semulanya, Tuhan Yesus,
tidak pernah gagal, dan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya semuanya itu ya Tuhan. Berkati setiap keluarga kami yang telah Hamba sembuhkan, walaupun belum seluruhnya atau tidak satu persatu ya Tuhan Yesus, tetapi biarlah dengan rangkuman ini Hamba percaya bahwa kami, keluarga kami semuanya diberkati, anak cucu kami mengalami damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Prabowo dengan wakilnya Gibran ya Tuhan Yesus, untuk melanjutkan pemerintahan dan menyelesaikan pekerjaan yang berkelanjutan ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus bagi pemilihan gubernur yang akan diadakan tidak lama lagi ya Tuhan. Biarlah akan ada damai sejahtera di muka bumi ini, tidak ada kerusuhan, tidak ada apa-apa yang terjadi ya Tuhan Yesus, yang semuanya hanya membuat keresahan. Tetapi biarlah pemerintahan dan segenap aparat boleh menjaga ketertiban negara dan bangsa, dan tidak ada terjadi apa-apa, sesuatu apapun, hanya ada damai sejahtera daripada Engkau turun atas setiap orang, terutama bagi para pemimpin yang mengingatkan kepada bawahannya supaya menciptakan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara lain, termasuk yang berada di dalam kelemahan tubuh, yaitu sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Engkau Allah tidak menciptakan sakit penyakit. Engkau Allah juga tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh keberanian, di mana Engkau memberikan roh keberanian untuk kami dapat mengatasi segala kemelut, segala masalah, persoalan, pergumulan apapun yang kami sedang hadapi ya Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu mengasihi kami dan kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menopang hidup kami. Engkau terus mengingatkan kepada kami lewat Roh Kudus-Mu yang memimpin, mengajar kami, mengingatkan kami hal yang baik yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala anugerah dan perbuatannya-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan Yesus. Biarlah semua apa yang telah kami terima dari dulu, sejak awalnya dimulainya TKI Tubuh Kristus hingga sekarang ini, itu boleh kami jadikan arema di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang sangat singkat ya Tuhan Yesus, dan hamba juga terbatas dalam berkata-kata, tetapi hamba percaya ya Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan seru doa kami pada malam hari ini, dan segala yang kami doakan tidak akan kembali kepada kami sia-sia, karena firman-Mu berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Ya, sebelum disaringkan firman, kita doa berkat ya Pak Bob, silakan untuk doa berkat, nanti kita saringkan setelah doa berkat. Silakan Pak Bob. Mari, Bapak Ibu. Bapak terima kasih. Angkat dua Kami tangan. bersyukur sudah mengikuti pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami akan menerima berkat yang datang dari Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga. Kita angkat tangan kita, dan hari ini Engkau sudah mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah keputusan yang kita ambil tetap setia dan taat, seperti Yesus yang sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan senantiasa memakaimu secara luar biasa dan dahsyat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melampaui segala akal hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, saat ini kita akan saring